Selamat malam semuanya, selamat datang di tutorial struktur data. Di video kali ini kita akan belajar mengenai struct dan pointer. Jadi ini adalah penggabungan antara struct dan pointer. Kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam modul ya. Jadi di dalam modul itu ada kode-kode program. Nah, nanti kita akan sering menjumpai kode-kode seperti ini. Ini adalah codingan untuk membuat linked list ya. Apa itu linked list? Jadi linked list itu merupakan sebuah metode untuk menghubungkan antar data ya. Jadi apabila ada suatu data dimasukkan, jadi data itu nanti langsung dihubungkan dengan data-data lainnya, sehingga bisa mempermudah proses pencarian, pengurutan, atau penghapusan data. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah beberapa baris yang atas ini. Typedef int type info, typedef struct type node, pointer type ptr, struct type node, type info, type ptr next. Apa arti dari semua ini ya? Nanti akan kita bahas. Oke, ini mending kita pisahkan dulu ya. Nah, biar kita fokus ke bagian ini. Sekarang kita bahas satu persatu barisnya. Yang pertama typedef int type info. Jadi di dalam struct itu ada yang namanya typedef. Apa itu typedef? Jadi typedef itu berfungsi untuk mengubah variabel menjadi tipe data. Misalnya ada typedef int x. Maka si x ini akan menjadi integer itu sendiri. Setelah seperti ini maka akan bisa dituliskan x angka. Nah, x angka ini maksudnya angka itu bertipe data x. Apa itu x? Kembali ke atas. X itu adalah integer. Jadi x angka ini sama saja dengan int angka. Gitu. Maka yang ini typedef int type info ini nanti akan dipakai di bawahnya. Di struct type node ini ya. Type info. Berarti info ini bertipe data type info. Yang mana type info itu adalah integer. Maka info ini bertipe data integer. Gitu. Baik, selanjutnya baris kedua. Typedef struct type node pointer type ptr. Ini modelnya sama seperti yang atas. Typedef, sama-sama typedef. Itu artinya kita akan mengubah pointer type ptr ini bertipe data struct type node. Apa itu struct type node? Ada di bawahnya. Struct type node itu berisi type info, type ptr next. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Misalnya ada integer pointer p. Oh, integer p dulu. Integer p. Oke, gambarnya kayak gimana? Seperti di video sebelumnya yang mengenai pointer, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini P, kemudian bawahnya alamatnya P ya, dan P, alamat P. P ini berisi integer kan? Maksudnya di dalam P ini nanti akan diisi sebuah angka. Angkanya itu kan bertipe data integer. Maka yang di dalam P ini adalah sebuah integer. Kalau integer pointer P, berarti di atasnya ada satu kotak lagi, namanya pointer P. Nah, karena ini pointer P, maka integernya nggak lagi ada di sini. Integernya naik ke paling atas. Karena value atau nilai itu letaknya di paling atas, alamat asli letaknya di paling bawah ini, yang dan P. Berarti integernya naik ke atas. Kita hapus dulu. Seperti ini ya gambarnya ya. Nah, ini karena ini pointer ya, jadi ini nanti ada panahnya, nunjuk ke suatu alamat. Oke, ini adalah gambaran dari pointernya, sebuah pointer. Sekarang kita coba yang ini. Typedef struct type node pointer type ptr. Berarti tipe datanya yang
type node, variabelnya pointer type ptr. Sama aja kayak ini konsepnya. Ada 3 kotak. Yang paling atas itu pointer, yang tengah type ptr, yang paling bawah alamat type ptr. Sama ya kayak ini. Nanti ini nunjuk ke suatu alamat. Oke. Kalau ini yang paling atas integer, tipe datanya, berarti yang type ptr ini sama aja. Yang paling atas adalah type node. Tipe datanya. Sorry tulisannya. Kemudian ini, type node itu apa ya? Kita lihat di baris berikutnya. Type node atau struct type node itu ternyata berisi 2, yaitu type info dan type ptr next. Kita kasih garis ya, garisnya putus-putus saja. Ternyata di dalam type node itu ada type info dan type ptr next. Maksudnya gimana? Kok di dalam type node ini ada 2 variabel lagi? Nah, info ini kan tipe datanya type info. Yang sudah kita tahu bahwa type info ini adalah integer. Maka info ini nanti akan diisi dengan integer atau diisi dengan angka. Ini adalah value-nya. Jadi value-nya atau nilainya itu nanti akan disimpan di variabel info. Misalkan saja kita isi dengan angka 5. Kemudian next, apa ini next? Next itu bertipe data type ptr. Kembali lagi ke atas, type ptr ini ya. Ternyata type ptr itu adalah sebuah pointer. Bisa dilihat di sini ya. Type ptr itu letaknya ada di tengah ini. Kalau ada di tengah ini berarti ini adalah kotak yang punya panah. Itu artinya type ptr itu adalah bagian yang menunjuk ke alamat lain. Jadi misalnya nanti ada variabel lagi. Type ptr inilah nanti yang akan menunjuk ke alamatnya variabel yang baru. Itu artinya variabel next ini digunakan untuk menyimpan alamat berikutnya. Di dalam pointer type ptr ini nanti akan berisi value dan berisi alamat berikutnya. Itu kenapa ini disebut dengan linked list ya. Karena ini saling terhubung dengan list berikutnya. Nah, ini nanti kotak selanjutnya isinya juga sama seperti ini. Pointer type ptr, terus di dalamnya ada info sama next. Dan nanti ini juga akan menunjuk ke alamat berikutnya. Gitu. Jadi mereka nanti akan saling terhubung. Kalau mau kita sederhanakan lagi, gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, di dalam kotak-kotak ini nanti ada info dan next. Infonya berupa angka dan next-nya berupa alamat selanjutnya. Berarti ini panahnya. Nah, gini, next. Kotak selanjutnya juga sama, info, next. Sesuai dengan angka yang dimasukkan. Misalnya ini 5, sini 3, ini 6. Gitu. Alamatnya juga ya beda-beda. Ini kan yang next yang pertama ini alamatnya kotak yang kedua. Next yang di kotak kedua alamatnya berasal dari kotak yang ketiga. Saling terhubung. Baik, begitulah penjelasan di video kali ini.
penjelasan mengenai beberapa baris kode paling atas di modul struktur data. Terima kasih.